Kepada beliau kami persilakan. Untuk Bapak Tuan Guru, sebelum melangsungkan pengajian, mohon perkenalkan diri dulu. Ya. Biar kami tahu di mana pengumur tugas, di mana pengumur, ya seperti itu. Biar tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah ma daqat illa wa farajahullah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر أحكام وأيدنا حرف الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. تبركا بالقرآن الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تفاعلا وتباركا من وصية للمغفور له. Siarkan hizib sampai merata agar banyaklah pendoa kita, mendoa negara, nusa dan bangsa, mendoa Islam serpisan. Kaum wanita tetap wanita, sekalipun SH dan doktoranda, wajib berjuang dengan pelita membangun agama, nusa dan bangsa. Banyak wanita mengaku bebas, semau-mau meninggalkan tugas, bercampur baur secara buas, akhirnya imannya melayang lepas. Amma ba'd, yang saya hormati pimpinan muslimat Nahdlatul Wathon Darus Shalihin, Ibunda Doktoranda Najah Aura, Haura berlebih mudah, bersama pengurus-pengurus yang lain dan keluarga besar kita dari keturunan zuriat al-maghfurlah, guru kita Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Ahmad. Betul? Ibu-ibu muslimat, Bapak muslimat, ya sendirian di tengah-tengah muslimat. Nah, jadi ya ada bapak-bapak muslimat, ya jelas kalau muslimin ya. Terus kemudian Bu MC, jadi perlu yang perkenalkan diri kata beliau. Ampun Bunda, sebenarnya tiang tidak asing lagi sebenarnya. Banyak wajah-wajah yang tiang kenal, banyak wajah-wajah yang tiang lihat di teman tiang di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Cuman sayang makin tiang yang tergagah di tempat ini. Kalau dulu di Ma'had banyak yang gagah, tapi makin ya beberapa saja, paling saya mungkin yang paling gagah karena pakai sorban. Ya, Ustaz Muhyiddin belum pakai sorban, teman yang duduk di Ma'had dulu. Nah, jadi makin yang sedikit perkenalan. Al-qalbu idza ta'arafa taqarraba wa idza tanakara taba'ada. Hati ini kalau belum saling kenal mengenal, boleh teman pada saling tahu, kita saling rapat. Tetapi ta'arafa taqarraba, namun tawa saling kenal mengenal pasti akan mendekat hati kita. Wa idza tanakara taba'ada, tapi kalau sudah saling mengkhianati, dusta di antara kita, kata ulama, taba'ada, putus hubungan kita. Nah, mudah-mudahan bahasan tadi ibunda, jangan ada di antara kita dusta. Betul?
Jangan ada di antara kita saling mengkhianat. Maka untuk tadi sudah di awal acara Pelonggok Sami sudah melaksanakan hiziban. Di sana tercantum doa dari Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Ijma' kalimatana wa kalimatahu. Inilah kelebihan organisasi Nahdlatul Wathon. Yang bahasa apa PK ya kuka. Yang bahasanya ngenong kada ngenong kada. Yang apa bahasanya rukat apalah namanya, tetapi di bawah asuhan organisasi Nahdlatul Wathon yang dibawakan kita oleh Ninida Al-Maghfurullah Bapak Tuan Guru di sini Haji Muhammad Soleh Ahmad. Beliaulah yang menjalankan instruksi menyebarkan ajaran-ajaran Islam, khususnya kita di kawasan Al-Imal dan pada khususnya di Kalijaga. Laulal murabbi la'arabna rabbi, kata ulama tasawuf. Wajib yang Pelonggok Sami mengikuti instruksi, mengikuti dan menyayangi daripada beliau sekalipun sudah tiada. Makin ada cucu-cucunya, ada anak-anaknya, ada keturunan-keturunannya, ada zuriat-zuriatnya. Wajib tiang Pelonggok Sami untuk memuliakannya, karena tidak seberapa dunia beserta isinya untuk kita bayar perjuangannya. Laulal murabbi la'arabna rabbi, kata ulama. Kalau bukan karena guru kita, kita tidak akan mengenal Allah, kita tidak mengenal Tuhan. Lebih-lebih kita berada di bawah asuhan organisasi Nahdlatul. Inilah saudara kita yang hakiki. Inilah sematon kita yang sebenar-benarnya, ibu-ibu. Lamun sematon kandung bisa saja tak besual gara-gara pembagian. Lamun pisah jarinta rohata besual gara-gara dinagira nyorotan. Tetapi di bawah asuhan organisasi Nahdlatul Wathon sesungguhnya kita ini bersematon kandung. Sematon kandung dari mana? Ingat, sama-sama meminum air susu ilmunya Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul, atau disingkat dengan Maulana Syekh Anzanwadi. Nah, maka disinilah Darus Shalihin menghimpun banyak lembaga, menghimpun banyak muslimat, menghimpun banyak orang-orang solehah. Sedikit menghimpun orang soleh kalau di ruangan ini, iya, karena muslimat. Jadi jangan salah bicara kan. Nah, makin niki tiang perdana pertama di tempat niki, tapi kalau di sekitaran sebelah di Keling Bunda yang sering di sana tampil menjadi artis kuburan, jadi sering layatan. Jadi nama tiang SPN Saiful Bahrudin Nasir. Jadi tadi kurang Saifulnya, nanti Jamilnya diambil. Jadi kalau tiang adalah Saiful Bahrudin Nasir. Tidak ada MPD-nya, tidak ada LC-nya, karena tiang hanya digunakan di sekolah dan di kuburan, di talaku, di kantor, di madrasah doang tetap bergaduh, di kuburan, di masjid, dan di tika Darus Shalihin. Nah, makin niki Masya Allah, Tabarakallah, tiang bersyukur bisa bersilaturahim dengan Pelonggok Sami. Makin niki kita yakin jauh sebelumnya Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh sudah mengingatkan kita. I'lam akhi annana bi zamanil fitan. Ingatlah wahai saudaraku,
annana sesungguhnya bahwasanya tiang pelongoh sami di zamanil fitan berada di zaman fitnah. Batur inwi teparan dina inwi, batur dina inwi parantain. Padahal jelas tidak semua yang hitam itu coklat. Betul? Tidak semua yang manis itu coklat. Tetapi yang merasakannya di sini adalah hati yang penunggu saya. Nah, maka jauh sebelumnya Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh sudah mengingatkan tiang penunggu sami, annana fi zamanil fitani, kita berada di zaman fitnah. Masih ada muslimat yang saat ini membaca hizib Nahdlatul Watan, padahal jarang makin niki. Orang peduli dengan hiziban, dengan zikiran, pengajian, tahlilan, jarang. Tapi untung ada di Darus Shalihin, untung ada di Kalijaga, benteng daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, serambinya di Kalijaga adalah Darus Shalihin. Ini Arab ajarannya lainnya ibu-ibu. Tapi untung ada Darus Shalihin. Darus Shalihin yang bagaimana? Ya Hayyu Ya Qayyum bisirrikum. Maka di ikhtisar hizib Nahdlatul Watan, bunda-bunda, bundi-bundi, dua Asmaul Husna yang Bapak Maulana Syekh ambil. Ya Hayyu Ya Qayyum. Coba Allahumma Ya Hayyu Ya Qayyum bisirrikum amirna total diniyatal islamiyata ala madhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumil. Ini termasuk MWD madrasahnya Nahdlatul, tempat kita tikanya. Kalau kita ambil rahasia dari sekian banyak butiran doa-doa di hizib Nahdlatul Watan, cuma diawali dengan dua nama, Ya Hayyu yang maha hidup, Ya Qayyum yang maha tegak. Hebat Bapak Maulana Syekh. Kenapa tidak menggunakan Ya Alim agar muridnya jadi orang alim, Ya Kabir agar muridnya jadi orang besar, Ya Ghani agar muridnya jadi orang kaya? Kenapa? Jauh sebelumnya Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Wikan tahu bagaimana jejak langkah tiang penunggu sami sebagai muridnya. Artinya sesungguhnya hakikatnya kita sebagai murid daripada Al-Maghfurullah Bapak Tuan Guru Dilinda Haji Muhammad Soleh Ahmad melalui sanad daripada Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, sanad daripada Maulana Syekh Sayyid Amin Al-Qutbi, Syekh Hasan Mahsyar, dan seterusnya. Sesungguhnya pelunggu sami ditakanggu nyeri dengan tinduk, ditakanggu lemah, di Darus Shalihin lamun dina hidup jiwana, di Darus Shalihin lamun dina hidup jiwa perjuangannya. Tidak Darus Shalihin namanya kalau tidak hidup jiwa persatuannya. Maka inilah tujuan daripada ikhtisar di hizib Nahdlatul Watan pada nama dari asma Allah tadi, hanya Hayyu Ya Qayyum. Apa maknanya? Ya Hayyu yang maha hidup, ditakanggu mati semangat tak pecut dia pepet dia bunda menara tidur. Harus hidup jiwanta tamat mahada darah angan ngajar tinduk pia anak lontu isi bandara angan ngajar dina mele merari-rari lontu malik ande kata. Ini jiwa Ya Hayyu. Mana kalimat yang sering kita baca saat kita mahat, setelah kita mahat,
di Hizib Nahdlatul Watan ungkapan yang pertama Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh mengatakan ya hayyu, apa dia hayyu yang maha hidup. Yang bu nangeno dakak nanina wasiat Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh apa pesan beliau? Kaum wanita tetap wanita sekalipun SH dan doktor Anda, wajib berjuang dengan pelita membangun agama nusa dan bangsa. Aduh sayang seribu, semua sayang seribu sayang, aduh sayang seribu sayang, aduh sayang seribu sayang. Kaum wanita tetap wanita sekalipun SH dan doktor Anda, wajib berjuang membangun agama nusa dan bangsa. Banyak wanita mengaku bebas semau-mau meninggalkan tugas, bercampur baur secara puas, akhirnya imannya melayang lepas. Lain yang lulus dari tim wasiat, lagu tukang rekam tim wasiat, kita lulus jadi tim wasiat. Cuman kan ke Ustadz Muhaimin tukang angkat salon untuk rekaman tim wasiat. Sayang Ustadz Muhaimin dina jodoh kanca tim wasiat. Dina jodoh mudah. Nah inilah dia. Jadi ya hayyu ya qayyum, ditangguh lemah harus hidup semangat. Ini mungkin baru dibentuk namanya Muslimat Darus Shalihin. Inilah tujuan beliau yang memimpin kita, wajib berjuang dengan pelita membangun agama dengan alim soleh, wajib arah luangkan taufik hidayah dan carana mempersatukan kita. Karena apa? Karena ada arwah-arwah yang akan senantiasa membersamai kita ketika kita tetap kuat pendirian kita mengikuti para ulama. Karena sejatinya para alim ulama ini jamaah semua, al-alimu hayyun khalidun ba'da mautih. Orang alim itu hayyun, hidup kekal, khalidun, selama-lamanya, ba'da mautih, sekalipun dia sudah meninggal dunia. Nini da al-Maghfurullah almarhum Bapak Tuan Guru Haji Soleh Ahmad Soleh, beliau niki adalah figur kita, tetap makanya akan menyambung nama beliau. Wa wasaluhu tahta turabi ramimun, sekalipun tulang belulangnya hancur lebur di bawah tanah. Itu dia kalau orang alim. Maka semakin banyak menyebut-nyebut nama orang alim, semakin banyak menyebut-nyebut nama guru kita, maka semakin banyak barokah untuk hidup kita. Lagu lamun dawah lupa aran gurun ta, lupa aran pejuang ta, berarti dunia akhirat pada hakikatnya kita lupakan. Duit dengan nengka lupa nah. Apalagi sudah pinter, apalagi sudah alim, dia debat gurunya. Nah maka tanggung jawab kita sebagai keluarga besar daripada Muslimat Darus Shalihin, mari arahkan agar putra putri kita tetap mengabdi dan belajar di Yayasan Darus Shalihin
yang senantiasa membersamai kita, agama. Nah, maka dalam konsep mangkil niki, ulama mengatakan ada alimu hayyun khalidun ba'da mauti. Orang alim itu hidup kekal sekalipun sudah meninggal dunia. Wa wasaluhu tahta turabi ramimun. Tulang belulangnya boleh hancur lebur, tapi namanya tetap dikenang. Lihat Bapak Maulana Syekh, ada yang sekarang sering bertemu di Taiwan informasinya, ada yang di Jawa, ada bahkan makin niki di Jepang. Baru-baru ketemu lagi penemuan yang sama seperti di Sulawesi dulu, persis kayak Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Inilah kualian para ulama. Lalu bagaimana tiang berpuasa niki di Darus Shalihin Muslimat? Hadis baginda Nabi SAW menyampaikan, di dalam api neraka dengan iner doang isinya. Tentu atau tidak? Nina tentu. Di dalam api neraka di akhirat kelak, ada Tuhan Guru ceramah. Isinya seluruhnya adalah perempuan. Bahkan ada yang mengatakan paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Atau ada yang mengatakan paling banyak isi neraka kaum wanita. Dina tentu lamun angin angkun dapat isi ban. Coba yang layatan tiap hari, terus makin yang setiap bulanan ada mingguan majelis taklim tiang, itu rata-rata dari muslimat. Kenapa? Karena ibu muslimat ini dari contoh ya doang tahu nejakan. Yang rajin kemarin nyumbang Bapu Nina. Kenapa? Karena hanya perempuan yang punya pusi-pusi. Lamun mama apa negau? Nah, negau. Lamun dengan ini luwe pusi-pusi. Tapi makin Masya Allah. Makanya dia katakan hadis Nabi SAW yang mengatakan di dalam api neraka paling banyak isinya adalah wanita. Hadisnya betul, tapi nyatanya tidak betul. Lamun nangeni ramenda tetap lalu kiziban, pengajian, layatan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana perempuan bisa terjadi? Di kalangan Rasul SAW banyak wanita-wanita yang paling diutamakan oleh baginda Nabi, seperti Ummu Habibah, seperti Siti Aisyah, kemudian Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Istri Fir'aun. Ada wanita banyak bertanya, umbe hukum tiang batuan guru, semamang tiang dina kulung haji, dina baju sembahyang, enggak na poronang minam bogotnya. Terus tiang biang na babalot. Balot, yang kedapna. Ini kita berdosa. Yang jawab, pada sampai mana babalot lalu mangan, dia jawab, saking meriku. Nah, bilang lapar doang pun ulit, pun suruh jalalu tuh, menti botol kan jabatur. Apa jawaban dari hal masalah niki? Dengan nina tetap nabakti di semamana. Walaupun pekerjaan suaminya marah niki, tetap kewajiban tiang penguasami untuk tundih, soleha, taat patuh di dalam dirinya. Kenapa? Karena jemaah itele akhirat, ibu-ibu, belum tentu dapat barang pasangan dah. Yang laki-laki punya istri saat ini di dunia belum tentu bertemu dengan istrinya. Ibu-ibu yang solehah belum tentu juga bertemu dengan suami pasangannya di bawah dunia makin ini. Bisa kita. Kenapa? Bisa jadi perempuan yang solehah, perempuan yang menjaga auratnya, yang rajin beribadah tekun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan dipasangkan dengan para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh,
karena sama pegawaian di bawah dun. Makanya bahasan al-maghabrur Bapak Malaysia kita metang dirita, juang dirita. Nah, itu dia, ibu-ibu. Kita metang dirita. Dende dah kuat yang sarap kita kanggo. Ini sering sampaikan. Tidak boleh minta megang juga seorang wanita ngumbe-ngumbe anggun pegawaian semama. Karena itu nanti masalah urusan dengan dia. Cuman perempuan terlalu gampang masuk surga, terlalu gampang masuk neraka. Apa lagu wasiatnya? Surganya wanita adalah 4, bakti suami dan rajin sholat. Surganya wanita terus bakti suami dan rajin sholat, rajin puasa, jaga aurat. Itulah dia kunci yang terbaik. Ini bakti suami yang nomor sekian. Makanya surganya wanita adalah di bawah telapak kaki suami, dan suami di bawah telapak kaki orang tuanya. Didik dah berbalak, didik dah tanding-tandingin sama mak, dan mana engkau pilih, orang tuamu atau saya? Mana kamu pasti dengan mama pret. Kamu kalau pilih nasi menangku. Dia lahir aku kamu kok melalui malu. Jadi tidak boleh itu wanita ngomong gitu, membanding-bandingkan dirinya dengan mertuanya. Jelas tidak cocok itu. Cocok atau enggak? Enggak cocok. Karena dia punya suami karena dasar mertua kita. Demikian juga kita laki-laki terlalu sulit akan meraih rahmat dan ampunan Allah. Kalau perempuan gampang, itu saja yang 4. Min ayyi sya'in bab udkhilatul jannatu min ayyi babin sya'a. Ketika 4 perkara sudah bisa dijalankan, taat kepada suami, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga aurat, maka dia masuk surga dari pintu mana saja. Bebe-bebe. Lamun dengan mama tahu dan si dia dina bagus isi dah istinja kita juru melak panggang dari akhirat. Lamun perempuan juga tidak bisa menjaga dirinya, laki-laki dulu dipanggang. Yang pelungguh dari bunda-bunda, ibu-ibu muslimat, Nabi istilahnya tidak terlalu ribet, tidak terlalu banyak dituntut, banyak zikir, wirid. Tidak terlalu banyak dituntut maraniki. Yang paling poin cuma 4. Kalau kita laki-laki harus bertanya sedalam-dalamnya. Istri dapat tiba kan? Demi milih na puasa berdiri. Dibuka wanita na. Kalau mana pun dah. Gua masih tak ketuan tak. Ya abangan mata na. Ada wanita ngomong gitu. Terus tekan enggak nang mano. Harus tak ketuanang ya. Ini sampai 2 jalur darah uli. Di dua ketuanang. Dia upaya. Dia napaya ketuanang senak-nak. Maka lebih baik kita pisah daripada kita tidak mengurus istri kita. Karena mulai perempuan gak bagus bacaannya, perempuan gak bagus sholatnya, puasanya, mulutnya, tingkahnya kepada seseorang, tetap tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Kalau perempuan selesai, urusan kasur bagus, urusan dapur oke. Apa balik? Urusan sumur bagus, di urusan kasur ya aman tiang, ngumbe-ngumbe lelah dah wajib. Itu sebabnya kok dengan ini paling duit tak neraka, terlalu gampang dia mendapatkan laknat di sisi Allah. Nauzubillah.
Di contohna temu dinda aman tiang tinju. Serius minta kamu. Panggil awak kalau tuan guru. Dan minta izin. Yang ko istri guru kita Maulana Syekh Umunah Hajah rahmatullah, ibu daripada Umindah Hajah Siti Raihanul. Suatu saat dia sakit, sungkan pasang kali jaga. Sakit atau sungkan? Nah, sungkan atau salah. Kemudian tadi pasien Bapak Malaysia yang kurang sehat ketua. Teh jauh kamu. Dan nasi Bapak Malaysia. Sampai di jurang kamar mandi, ketua tinggi dan tiang yang pertama, kamu lemas, nara balumbi, teri kamu laun bare, pasan Bapak Malaysia. Dende ketua tiang semal bare, ang salah angkun tiang kurang sehat, sang solong subul tu tiang. Dengar daya laut kurang hajar di dapna, menengkakan dengan saya jawab betul. Ya Allah, saya timbali nantang ini. Padahal dengan mama ingat muna sampai untuk bejulung senilaknya nyantar sayangnya. Wah di atau angku namun yang isi perasaan. I love you, I miss you. Hanya engkau di dunia denganku. Masih pihak-pihak. Tapi lang bau subul angin lejulun sidat yang terisinya lembut atina di dalam. Arak separuh dengan mama minatau muni, minatau gombal. Enggak, no isinya sayang syukurin wayo. Enggak dapat lagu dia dah kanangan orang guna di nasa. Lamun pelingin dengan nina subul sida. Subul sida dia babada. Subul sida dia babada. Marah-marah terus subul dan dia boleh babada. Kita doang nyuruh anak jarinta soleh. Munangkat sekolah apa kepada salaman dulu, betul? Pada ulihna kandik salaman, kandik salaman, salam dulu. Nengkat yang ketua ibu-ibu, wah dia salaman di semama ada. Wah, terus bilang ke lalu ngedang izin, bunda lalu ulih, entah lalu bembe salaman sih dia. Bagus, wanita soleh. Dengar dia. Bagaimana kewajiban bakti seorang anak kepada orang tuanya? Itulah kewajiban seorang istri bakti kepada suami. Nggak mulia doang ngomeh nyuruh dia jarinda salaman, lalu si dia sendiri dia jawab salaman. Wajib hormat, bakti, sayang. Nang umbe-umbe ampun adabna, tingkahna, pemunina. Arab muni, di pukul salaman, gimana bedeng lateng. Nah bedeng, nah lateng, nang umbe-umbe wana, gimana wah nasib dan. Dan terima. Itulah surga sih. Ya, jangan lirik yang lain. Paham? Nah ini dia. Wajib peluang saling minta izin. Itulah makanya sepilih dengan bau dia bisa dia dibuang ke dalam api neraka lantaran sikap dan tingkah. Ketiga, wanita yang terakhir adalah menutup aurat. Mungkin ini kan jarang dengan diri berkerudung. Maka jauh sebelumnya al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh selebung batu belik bertedung
namun tawah beli. Coba selaku selebung berteduh namun tawah beli. Ini ada karena dia tua dibilangin papu dapat kerudung. Coba apa jawaban? Enggak ku kau berkerudung saya kemele aku. Saya payah deh aku, saya ngemelek berang aku. Bukan masalah mau tidaknya. Mending masih ingas. Arak pun kita anak, bulu bagus. Ini dek waktu malik bulu marah urunan roman. Marah uyunan roman putih. Dia nak sisir. Nah, Nabi tujuan di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nyuruh yang perlu miliki jaga aurat karena wanita niki sensitif. Dah karena toa dengan ini arah doang masih ngangguk nah. Arah doang. Coba dalam Saudi, rebutan cile si mama Arab. Kenapa? Ongkat dengan mama. Perempuan is the best Indonesia. Perempuan Indonesia is the best. Oh menu, kami semol katanya. Nggak tahu kita semol. Nanti dia marah, kita jual di mall. Marah ini kita dibilang kecil. Nah artinya makin makin kembali kepada kita semua. Kaum wanita tetap wanita sekalipun SH dan doktoranda wajib berjuang. Tidak kamu malas. Kalau nggak bisa kita berjuang dengan harta benda, tetapi hidup kita tidak, jiwa kita tidak hidup tidak kenana tak berdua harta benda. Berdua ilmu, selesai mahat, selesai kuliah, unrah, lalu jiwa anda tidak hidup untuk belajar. Jiwa anda tidak hidup untuk mengajar dan berjuang. Kita dimarah oleh Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. The last IC sampai di sini. Entah tene Arab ketuaan.